Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngendikane ngeten, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'at du'a'u. Ma min du'ain, ora ana utawi doa donga, illa bainahu kejaba iku tetep ing dalem antarane doa, wa bainas samai lan antarane langit, wa bainas samai lan antarane langit, hijabun utawi aling-aling, hatta yusalla sehingga den wacaake sholawat, hatta yusalla sehingga den wacaake sholawat alayya sapa ing atase ingsun. Fa idza sulliya mongko tatkalane den wacaake sholawat alayya sapa ing atase ingsun, in kharaqa mongko bedah, mongko sigar utawa bedah dzalikal hijabu apa mengkono aling-aling, wa rufi'a lan den unggahake, wa rufi'a lan den unggahake ad-du'a'u apa doa. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem sedina mi'ata marratin kelawan 100 ambalan, qadha mongko nekani Allahu sapa Gusti Allah lahu marang man, lahu marang man nekani mi'ata hajatin ing 100 hajat, sab'ina hiya kang 70, sab'ina hiya kang 70 minha saking mi'ata hajatin, minha saking mi'ata hajatin
li akhiratihi krana kanggo akhirate man wa salatina lan 30 minha saking mi'ata hajatin lidunyahu krana kanggo donyane man nggih titik rumiyin. Alhasil niki tasih menerangkan bab tentang fadilah atau keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab menerangkan tentang keutamaan, keistimewaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis selanjutnya waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalla alayya fa idza sulliya alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u. Tidak satu pun dari doa kecuali di antara doa tadi dan di antara langit ada sebuah hijab, sebuah penutup sampai aku dibacakan sholawat. Aku itu Kanjeng Nabi, sampai aku dibacakan sholawat. Maka ketika aku dibacakan sholawat, maka hijab tadi, penutup tadi akan rusak. Penutup tadi akan rusak, artinya terbuka, dan doa diangkat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku nggih. Alhasil niki hadis menerangkan bahwa ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa apapun, ya, berdoa apapun, urusan apapun, itu ada sebuah hijab, ada sebuah penutup yang menutupi langit sehingga menghalangi doa itu sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penutupnya. Sehingga penutup tadi itu akan dibuka, akan hilang ketika orang yang berdoa tadi membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika setelah membaca sholawat, hijabnya terbuka, doanya itu diangkat sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi bahwa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kalau seseorang ingin doa tadi itu sampai ke hadirat Allah, ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dibacakan sholawat. Maksudnya harus disertai oleh
membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika orang yang berdoa itu kok membaca sholawat, maka doa tadi bisa naik sampai disowankan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika sebuah doa niku sampun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kenapa ketika ada orang berdoa kok mungkin lama atau tidak dikabul, tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena bisa jadi doa tadi belum sampai. Ngerti ya? Doa tadi belum sampai. Ibarat panjenengan mengirim surat kepada presiden. Ya. Maka kenapa kok tidak surat tadi tidak dibalas oleh presiden? Bisa jadi suratnya belum sampai atau tidak sampai, ya. Suratnya mandek dalan, ya, kesangkut neng dalan, kok kesangkut nopo, kesangkut nopo mendalan, ya. Maka bagaimana akan dibalas, surat tadi akan dibalas, wong sampai aja belum, yang disurati itu nggak tahu isi surat panjenengan. Sama ketika seorang hamba berdoa kepada Allah selama sekali mungkin, ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kok tidak diijabahi, belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan doanya itu belum sampai. Maka ketika seseorang berdoa, maka pastikan agar sampai, yaitu dengan apa? Membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tidak cuma doa, sholat pun jenengan niku kok sholat ora maca sholawat kanggo mboten? Ora kanggo, ya. Jenengan sholat sampai jam-jaman misalnya, kok di situ ndak ada sholawatnya, kanggo mboten? Nah, ora kanggo ya ora ditampa kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun, ya, sampai jenengan khutbah iku mau khutbah ora maca sholawat, ndak membaca sholawat, khutbahnya sah atau mboten? Tidak sah, ya. Karena semuanya itu butuh apa? Sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah mula dieling-eling jenengan aja sampai ketika panjenengan berdoa iku lali napa maca sholawat, nggih. Karena apapun itu, ya, doa apapun, ya, bahkan sholat pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tidak ada bacaan sholawat di sholat tersebut, ya. Doa sama, di doa nggak ada sholawatnya, tidak akan pernah sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lana ora sampai tekan ngersane Allah, lah kon ngijabahi piye wong ora sampai? Ibarat surat jenengan ora sampai, masa akan dibalas? Nah, maka pastikan doa itu sampai dengan sholawat. Karena nopo? Ketika doa itu sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jenengan takok, kula pun ndonga, ya ampun wonten sholawate kok ora durung diijabahi kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini letak masalahnya di mana, kan? Biasanya kan ngoten niku. Dasare kula panjenengan wong sing senenge tergesa-gesa, nggih, senenge tergesa-gesa dan senengnya itu menginginkan apa sing dadi karepe dhewe. Akhirnya ana wong berdoa, dan ketika berdoa pun maca sholawat ora diijabahi, terus protes, ya. Jare nak wis
jare nek wis ana selawat itu mesti sampai di hadapan Allah, dan ketika sampai Allah pasti mengijabahi. Lah kok ora diijabahi iki masalahnya di mana ya. Maka ternyata ketika doa apapun sudah sampai di hadapan Allah pasti akan diijabahi. Lah permasalahannya olehnya Allah mengijabahi doa itu ya sesuai kehendaknya Gusti Allah, tidak sesuai permintaan hambanya, dan waktunya itu juga terserah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sesuai keinginan hambanya yang berdoa. Biasanya kalau jenengan nak ndonga Gusti pokoknya sasi kula nyuwun kudu ngoten niku. Kok sasi memangnya wong jenengan njaluk wong tuane mawon kadang-kadang dipending nggih, karena sikonnya durung mampu maringi permintaane jenengan nggih. Apa meneh njaluk karo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kewajiban seorang hamba itu hanya berdoa. Pokoknya berdoa. Mula doa itu adalah ibadah. Kula jenengan berdoa tok itu ibadah. Sampun di ganjar kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kula ndonga tok, kula jenengan ndonga tok wis diganjar Gusti Allah. Niku durung upahe dongane maksud dereng napa balasan dari doanya itu. Berdoa saja sudah napa ibadah ya. Ndonga mawon ku mun ibadah, dereng mangke napa dibales dongane, diijabahi dongane. Nah, Gusti Allah ku maha kaya, maha dermawan, ndak akan pelit ya. Nggak akan pelit. Mula-mula panjenengan sing penting napa ndonga, dan jangan lupa ketika berdoa di situ harus ada bacaan sholawatnya, karena dipastikan agar memastikan doa tadi sampai di hadapan Gusti Allah. Maka ketika sudah sampai di hadapan Allah, ya pasti akan diijabahi oleh Gusti Allah. Nah, Allah mengijabahi doa di waktin yasha, di waktu sesuai kehendaknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nak teneng ini keterangan-keterangan kitab yang menerangkan tentang doa ya. Ketika seorang hamba berdoa dan sampai hamba tadi meninggal niku belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak di surga akan diijabahi oleh Allah. Mula teng ngene swarga sak mangke wonten tiyang niku penghuni surga niku sing do kaget, diberi pahala-pahala, diberi upah-upah sesuatu yang dia berpikir tidak melakukannya. Ya, iki aku nglakoni apa kok diobahi iki aku nglakoni apa padahal ora rumangsa beramal ini kok diberi pahala. Ternyata itu adalah doa-doanya ketika masih hidup belum diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diijabahi Allah di swarga ten ngene akhirat. Lah donga niku nak diijabahi ten donya niku akan selesai. Nggih, dengan misalnya nyuwun sugih. Yes, misalkan berdoa minta kaya, itu pasti akan berakhir kok. Nggih. Tergantung berakhirnya itu kekayaannya yang meninggalkan jenengan atau jenengan yang meninggalkan harta kekayaannya, pasti berakhir. Ya, apapun itu doa ketika diijabahi di dunia itu pasti ada akhirnya, karena dunia itu tempat yang ada akhirnya ya. Tapi kalau akhirat tidak ada akhirnya. Mula tiang-tiang sing ketika doanya tidak dikabul Allah di dunia tapi dikabul di surga di akhirat, itu apa kata mereka? Tahu gini, ketika aku doa di dunia jangan diijabahi Gusti ya. Ngerti ngene iki nak pas ndonga ning apa? Ndonga ning donya ampun diijabahi ten akhirat mawon. Karena ijabah di akhirat, diijabahi di akhirat itu tidak ada nopo
tidak ada akhirnya. Itu kata sangat nggih. Kata sangat yang penduduk surga sing ketika mendapat opahan-opahan dari doanya yang belum diijabahi saat masih hidup, mereka itu menyesal. Kenapa aku berdoa di dunia itu langsung diijabahi. Andai aku pandonga itu ora diijabahi, alangkah senangnya. Di sini di surga ijabahnya Allah itu tidak ada nopo, tidak ada akhirnya. Nggih niku perlu dipangertosi. Artinya kalau panjenengan gen ora gelo, yakin mawon ketika kalau panjenengan berdoa yakinlah pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Akan diijabahi. Tidak mungkin tidak. Wong Gusti Allah mewajibkan dirinya mengijabahi doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum. Aku mewajibkan mengijabahi doa kalian semua. Itu maksudnya Allah mewajibkan untuk mengijabahi. Tapi perlu diketahui ijabahnya Allah mengijabahi doa itu bisa di dunia, bisa di akhirat, terserah sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terserah Gusti Allah Subhanahu wa taala nggih. Ora terserah napa? Ora terserah hamba. Nggih mbon wangsul malih ten mriki bahwa doa itu tidak akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa tadi dibacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, kula ampun lali, ampun apa Bu? Ampun lali sholawate nak jenengan ndonga mawon. Bahkan sholat pun itu tidak akan diterima kecuali apa? Ada bacaan sholawatnya. Itu wonten setunggalipun hikayah, ada seorang yang sholih, dia beribadah sholat ya. Nah beribadah sholat, saking asiknya dia sholat ya, saking asiknya sholat merasa sudah bisa nopo bersama Allah Subhanahu wa taala, khusyuk seakan-akan sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tadi lupa membaca sholawat ya. Jadi saking asike nopo seakan-akan bisa merasa ada di hadapan Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai lupa membaca sholawat. Kemudian di malam harinya bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ditegur, ya. Kenapa kamu sholat tidak membaca? Ditegur Kanjeng Nabi, kenapa kamu sholat itu tidak membaca sholawat kepadaku? Kemudian orang tadi itu menjawab, wahai Rasulullah, aku lupa membaca sholawat disebabkan karena aku sedang asyik bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi asyik merasa sudah ada di hadapan Allah, asyik bersama karo Gusti Allah sampai lali napa membaca sholawat. Apa jawaban Kanjeng Nabi? Ketahuilah bahwa sebanyak apapun amalmu, kalau tidak ada sholawatnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dan ikhlas apapun misalkan itu kalau nggak ada sholawatnya ya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehebatan keistimewaan sholawat ya karena niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kekasih sejatine sinten Gusti Allah Subhanahu wa taala, dan alasan Allah menciptakan alam semesta ini ya gara-gara menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula selain Kanjeng Nabi bagi Allah itu tidak penting sama sekali nggih. Pemeneh kula panjenengan aja ngrasa penting Gusti Allah ki butuh aku misalkan nggih. Ora penting nggih.
Gusti Allah iki sing penting ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kula panjenengan biar menjadi orang penting dan mendapatkan posisi di hadapan Allah, kula panjenengan ya kudu mendekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndak bisa nggih. Nggak bisa. Makanya kenapa kula panjenengan dipun ajari kalian para ulama salafus sholihin nggih untuk berwasilah nggih. Berwasilah itu kula panjenengan itu menggunakan sebuah lantaran ya, untuk menuju Allah, untuk biar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu butuh wasilah. Karena sejatinya kula panjenengan itu ora penting di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula dengan berwasilah Allah berkenan melirik kita, Allah berkenan memperhatikan kita gara-gara napa wasilah napa malih wasilahe niku kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula mboten saged kula panjenengan langsung Allah niku mboten saged, kudu wasilah. Nah, wasilah niku paling utama nggih, wasilah niku pada ujungnya yaitu tetap melalui jalur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, doa ndak akan bisa diterima Allah, nggak akan sampai ke hadirat Allah tanpa membaca sholawat, tanpa Kanjeng Nabi. Sholat sama, apapun sama, apapun sama. Kula panjenengan nak amal-amal apapun, amal-amal apapun, niku jangan lupa diawali sholawat, diakhiri sholawat. Misalnya baca misalkan baca Quran itu diawali sholawat dulu, kemudian nanti di akhirnya sholawat, agar amalan tadi itu didampingi oleh dua sholawat ya. Biar kalau teneng ini kitab Hidayatul Hidayah yang sampun khatam sampun keliwat ini kan agar bisa menembus pintu-pintu langit. Ketika di situ ada sholawatnya, maka akan dipastikan akan menembus pintu-pintu langit yang dijaga malaikat. Karena setiap amal kula panjenengan, amal ibadah apapun sing kula panjenengan lakoni, iku akan dibawa naik oleh malaikat hafaldhah kan, dibawa naik untuk disowankan ke hadirat Allah. Akan tetapi ketika naik itu ada hijab-hijab, ada penghalang-penghalang yang menghalangi. Langit pertama penjaga pintunya yaitu malaikat yang menjaga urusan ghibah. Ketika amal ibadah yang dilakukan seorang hamba tadi masih ahli hibah misalkan, ya tidak akan bisa nembus ke langit pertama. Seterusnya sampai langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nek wonten mriku wonten hijab penutup-penutupe. Nah, mula untuk membuka tutup tadi, maka sholawatlah kuncinya ya. Sholawat itu kuncinya. Maka amal ibadah apapun ketika diawali sholawat, diakhiri sholawat, dipastikan akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak ada sholawatnya, tidak akan pernah sampai. Mula jangan berharap amal tadi mendapat opahane Allah, wong sampai aja tidak, ibarat surat belum sampai. Pun nggih, niki maksudipun hadis ngoten niku. Kemudian selanjutnya, hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu. Barang siapa membaca sholawat kepadaku setiap hari 100 kali,
maka Allah akan mengijabahi, akan memberi 100 hajatnya. 100 hajatnya akan diijabahi oleh Allah, 70 hajat akan diijabahi kelak di akhirat, dan 30 hajat akan diberikan di dunia. Ya. Niki hadis, alhasil hadis niki menerangkan bahwa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan mendatangkan atau akan membuat hajat-hajat kita atau hajat-hajat orang yang membaca sholawat itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada 100 hajat, ya, ada 100 hajat akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 70 kelak nanti diberikan di akhirat, yang 30 diberikan di dunia. Wah, niki hajat-hajatnya orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mula ketika kula panjenengan mempunyai hajat nopo, mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hajat tadi kepingin Allah itu mengijabahi, ya baca sholawat aja, baca sholawat. Ketika jenengan mau sholawat, misalkan sholawat Jibril, misalkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau sholawat yang lain, misalkan jenengan punya hajat apa, baca sholawat aja sambil atine diniati hajate. Misalkan hajate biar usahanya laris, ya baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kali atine njaluk Gusti paringi napa laris dagangane, paringi lancar usahane, paringi lunas cicilane, misalkan nggih maca selawat mawon. Niki janjine apa? Janjine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten baen-baen, 100 hajat lho niki nggih, 100 napa? 100 hajat. Nanti 100 hajat niku akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun orang yang setiap hari membaca sholawat 100 kali kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajat 100 tadi, yang 70 diberikan kelak di akhirat, yang 30 diberikan di dunia. Pun jenengan hitung, misalnya jenengan hajat, duwe hajat, ada hajat 30, jenengan sebutke, saged ngoten. Misalkan hajate sugih, hajate sehat, hajate lunas tanggungane, hajate napa? Sing bapak duwe enggak napa? Duwe bojo malih misalkan. Wae hajat napa mawon nggih sebutkan. Itu baru berapa hajat itu. Nah, padahal 30 hajat niku jenengan kan nulis mawon bingung nggih. Hajate apa nggih misalkan. Misalkan hajate sehat, yang sakit itu sehat, terus yang masih nopo kurang lancar usahane biar lancar, terus apa hajate nggih? Hajate 30 saged nyebutkan jenengan Pak Bu. 30 hajat. 30 mawon kerepotan nggih. Ayo jenengan hajate iki 10 pun wakeh nggih, mun kathah nggih. Hajate 10 niku pun jenengan pun nyebut kene pun mikir-mikir iki goleki hajate apa misalkan. Nah, itu padahal 30 hajat, dan itu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, 30 hajat akan diberikan di dunia, yang 70 kelak nopo di akhirat. Dan iki berkah sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ternyata membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu manfaatnya tidak hanya di dunia, tapi juga nopo ten akhirat. Di dunia mendapat syafaatnya, pertolongannya Kanjeng Nabi, di akhirat mendapat syafaatnya, pertolongannya Kanjeng Nabi. Dengan membaca sholawat hajat 30, dengan membaca sholawat 100 kali setiap hari, 30 hajat dunianya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku berarti berkah sinten Bu? Berkah Kanjeng Nabi. Jangan dikira tidak, itu berkah apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku hajat-hajat dunia. Iku berkah niku ya bisa diartikan syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang yang membaca sholawat itu mendapat syafaatnya Nabi. Syafaat niku kan pertolongan nggih, pertolongan. Nah, pertolongane wong pusing, wong mikir pusing napa kebutuhan hidup ditolong ya mesti dihilangkan napa pusingnya, susahnya. Misalkan permasalahannya orang sakit, maka diberi pertolongan akan sembuh ya, akan sembuh dari sakitnya. Itu syafaat ya. Maksud dikira sholawat iki syafaat ning akhirat Pak. Tentunya tetap mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sing semangat maca napa sholawat nggih, maca sholawat sing semangat, karena orang yang lupa membaca sholawat sama artinya lupa kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong kok lali lupa karo Kanjeng Nabi, yo jangan harap mendapat syafaate baik di dunia apa malih sok mben ngene napa akhirat. Mbon nggih niku hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marratan wa lam yamut hatta yubasyaru bil jannah. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun maca sholawat sapa man alayya ing atase ingsun sholatan kelawan maca sholawat wahidatan kang sepisan shalla mongko paring rahmat Allahu sapa Gusti Allah alaihi ing atase man wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah isrina ing 20 marrotan apane ambalane walam yamut halan hale ora mati sapa man walam yamut lan hale ora mati sapa man hatta yubasyara sehingga den bebungah sapa man bil jannati kelawan swarga, sehingga den bebungah sapa man bil jannati kelawan apa swarga. Hadis selanjutnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku satu sholawat, barang siapa membaca sholawat kepadaku satu sholawat,
maka Allah akan memberikan 20 rahmat kepada orang tadi, dan malaikat akan mendoakan 20 kali kepada orang tadi, dan orang tadi tidak akan pernah mati sampai ia diberi kabar gembira termasuk ahli surga. Alhasil niki hadis menerangkan bahwa siapapun, Kanjeng Nabi dawuh, siapapun yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, siapapun itu membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka akan diberi rahmat Allah, diberi kasih sayang Allah 20 kali. Ya, diberi rahmat Allah 20 kali. Dan malaikat akan memintakan ampunan kepada orang tadi 20 kali. Isrina marratan, 20 kali. Ya. Tidak itu saja, ya. Dan orang tadi tidak akan mati sehingga orang tadi mendapat kabar gembira kalau ia kelak akan masuk apa? Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nggih. Seneng mboten niki. Niku macane sholawate napa ping pisan. Dadi maca sholawat 1 kali Allah merahmati orang tadi napa? 20 rahmat, ya, diberi 20 rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah, malaikat pun itu membaca sholawat kepadanya. Maksudnya malaikat itu memintakan ampunan kepadanya 20 kali, ya. Nah, kalau orang tadi misalkan tidak punya dosa, ya malaikat memintakan kasih sayang Allah kepada orang tadi 20 kali, ya. Itu. Niku padahal macane sholawat pinten Bu, Pak? Maca sholawat itu 1 kali. Apa meneh maca sholawate berkali-kali sampai banyak sekali, ya. Bayangkan 1 sholawat mawon niku diberi Allah 20 rahmat, dan malaikat memintakan ampunan sebanyak 20 kali. Niku kehebatan, keistimewaan sholawat itu 1 kali. Apa menah berkali-kali sampai banyak sekali. Bukan cuman itu saja. Bahkan kelak saat akan meninggal akan diperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena orang yang senang membaca sholawat itu menunjukkan orang tadi niku mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula iso dititeni wong ora seneng sholawat ya kok ngaku-ngaku cinta Kanjeng Nabi. Ora seneng lho nggih maksudnya. Ora seneng maca sholawat, ora seneng bersolawatan, kok ngaku cinta Kanjeng Nabi, itu cinta palsu, nggih. Cinta palsu, karena min alamati hubbisya hubbu dzikrihi. Termasuk tanda mencintai sesuatu, ia akan senang menyebut-nyebut sesuatu tersebut. Orang kok mencintai Allah, tandanya ya senang menyebut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang senang kepada Kanjeng Nabi, ya akan senang menyebut nama Kanjeng Nabi, yaitu dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas, ya. Kenapa orang kok mengaku cinta Nabi tapi tidak bersolawat? Tidak bersolawat itu berarti cintanya apa? Cintanya diragukan. Bener cinta apa ora? Wong jenengan mawon niku mencintai
kekasihnya misalnya nggih, iku mesti disebut-sebut kok nggih, disebut-sebut, diingat-ingat, dieling-eling ya. Karena itu tanda mencintai apapun, sesuatu apapun itu tandanya mesti senang menyebut-nyebut sesuatu tersebut nggih. Monggo jenengan cintane napa nggih, maka cinta apapun itu mesti akan menyebut-nyebut, akan mengingat hal tersebut yang dicintai. Lah orang bersolawat kepada Kanjeng Nabi itu salah satu tanda orang tadi itu mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya kelak akan dimasukkan ke surga. Tapi orang membenci Kanjeng Nabi itu tidak akan pernah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena surga itu diperkenankan atau disiapkan kepada orang yang mengakui Allah dan mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mriki wonten setunggalipun hikayah atau setunggalipun kisah nggih tentang keistimewaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Bahwa ada sebagian ba'dus sufiyah, sebagian ulama ahli sufi itu dia berkata, aku mempunyai seorang tetangga yang mana tetanggaku itu dia telah melampaui batas. Maksudnya kemaksiatannya itu melampaui batas ya. Sehingga tidak akan pernah hari terlewatkan kecuali dia itu mabuk-mabukan. Jadi mbon dina niku apa? Dewa mabuk nih. Jadi setiap hari itu dia menjadi dewa mabuk. Jadi hari yang dilewati itu tidak pernah tidak mabuk. Dan aku kata Ba'dus Sufiyah, dan aku selalu mengingatkannya. Aku selalu mengingatkannya untuk berhenti dari maksiatnya. Akan tetapi dia tidak mau menerima nasihatku ya. Dan aku menyuruh dia untuk bertaubat, dia pun tidak mau bertaubat ya. Maka setelah itu dia meninggal dunia ya, atau matilah bahasanya, meninggal dunia. Jadi di tetangganya yang ahli maksiat dewa mabuk tadi itu ya, dewa mabuk tadi dikon tobat mboten purun ya, dituturi ya, dinasihati, tidak mau menerima nasihatnya sampai pada akhirnya mati. Maka setelah dia mati, suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya ya. Aku bermimpi bertemu dengannya, dan di dalam mimpiku aku melihat dia itu berada di tempat yang sangat tinggi, di arfa'i maqamin wa huwa fi arfa'i maqamin, di tempat yang sangat tinggi, dan dia memakai perhiasan-perhiasan yang berwarna hijau, yaitu perhiasan-perhiasan surga, dan memakai pakaian-pakaian yang mewah-mewah, pakaian yang mewah yang sangat mahal, sangat mewah sekali ya. Jadi Ba'dus Sufiyah tadi kaget, lho wong iki ahli maksiat dewa mabuk, begitu mati ning impiku kok malah dia itu derajatnya tinggi ya, mendapat makom atau kedudukan yang tinggi, pakaiannya itu mewah-mewah ya, bahkan menggunakan perhiasan-perhiasan yang sangat mewah-mewah berwarna hijau, perhiasan-perhiasan surga. Kemudian aku bertanya kepadanya, bima nilta hadhil martabatal azimah, wahai tetanggaku,
Sebab apa engkau memperoleh derajat yang tinggi ini, ya? Kamu itu kan ahli maksiat, kamu itu kan dewa mabuk, ya. Bahkan setauku kamu tak suruh taubat yang tidak mau, tak nasihati tidak mau, sampai kamu mati. Tapi kamu sekarang kok keadaannya sungguh sangat menyenangkan, keadaannya itu kok sangat tinggi derajatnya. Itu sebab apa kamu mendapatkan derajat tinggi ini? Maka tetangganya itu dalam mimpi itu menjawab, aku suatu hari itu menghadiri majelis zikir, majelis zikir. Maka aku mendengar ustadznya atau kiainya itu berkata, ya, jadi aku satu hari menghadiri majelis taklim, majelis zikir, majelis taklim, dan kiainya itu berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah, ya. Barang siapa, jadi kiainya tadi menerangkan hadis yang bunyinya hadis, barang siapa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya, maka ia wajib mendapatkan surga. Kemudian orang alim tadi atau kiainya tadi itu mengeraskan suaranya membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Itu contohnya kurang keras, nggak Pak Yai Suryati sing suarane banter keras nih. Kalau suaranya ra iso banter. Niku keras, jadi mengeraskan suaranya. Jadi kiainya tadi mengeraskan suaranya, kemudian aku pun mengeraskan suaraku, dan para muta'allimin, para hadirin yang hadir mengaji itu pun mengeraskan suaranya. Kemudian faghfara lana jami'an fi dalikal yaum, maka di hari itu juga semua dosa-dosa yang hadir, orang yang hadir itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka inilah balasannya, inilah pahalaku, ya. Maka inilah yang aku dapatkan sebab aku mengeraskan suaraku bersama-sama saat itu, saat membaca sholawat aku bersama-sama mengeraskan suaraku. Berarti ternyata tetangganya dewa mabuk ini sebelum matinya sudah dilalah, dilalah sebelum matinya itu menghadiri majelis taklim, di situ dilalah pas menerangkan sholawat, terus membaca sholawat dengan sekeras-kerasnya karena mengagungkan kanjeng, memuliakan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dosane di ngapura Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mabuk niku, dewa mabuk niku dosa kecil napa besar, Bu? Besar napa kecil? Besar nggih. Dosa besar itu diantaranya kan mabuk, itu dosa besar. Terus membunuh orang muslim dosa besar, zina dosa besar. Terus apa malih? Kata nggih dosa besar, termasuk mabuk itu termasuk napa dosa besar. Maka sebesar apapun dosanya seseorang, kalau ia senang membaca sholawat kepada kanjeng Nabi, ya tentu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hikayah ini, cerita ini itu nyata bahwa memang sholawat niku fadilah ini sampai dosa sebanyak apapun
bukan hanya dosa kecil, dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah permasalahannya tiang niki kan bejo arep mati menghadiri sholawat, menghadiri majelis taim sehingga maca sholawat. Pun jenengan terus ngawur melakukan dosa ini itu. Nangko akhirnya suul khotimah durung sida maca sholawat, kan malah bubar nggih. Ini kan ceritanya, ceritanya kenapa orang yang melakukan dosa besar, jiwa mabuk, sampai kok mendapatkan ketika mati mendapatkan kedudukan yang tinggi karena ternyata berkah sholawatnya akhirnya dia itu diampuni dosanya. Berarti ketika dia itu mati itu meninggal semua dosanya diampuni. Itu meninggal husnul khotimah. Nah kan tulisannya karang dia bejo nggih ngoten niku nggih. Panjenengan arep nyajal-nyajal. Coba-coba niru tiap hari jadi dewa mabuk ya. Ya nak ketulungan, nak mboten nggih. Nah mulai daripada enggak pasti ojo coba-coba ya kayak cerita ini nggih. Nggih, kan ini ceritanya orang yang beruntung kan karena berkahnya sholawat ya. Maka orang yang berdosa saja dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun, bahkan dosa besar apapun diampuni Allah ya. Ya. Dan diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi yang membaca sholawat itu bukan orang yang ahli dosa. Tentunya pahalanya derajatnya itu lebih tinggi mana? Ya tentunya lebih tinggi orang yang tidak punya dosa ketika ia senang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini fadilah sholawat, kata sangat yang menerangkan tentang keutamaan fadilah sholawat. Dan memiliki wonten malih nggih Kanjeng Nabi, niki hadis Kanjeng Nabi ndawuhaken ketika seorang mukmin itu membaca sholawat kepadaku, maka malaikat maut, yaitu malaikat siapa? Izrail ya. Malaikat maut itu menggenggam sholawat tadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat maut datang ke kuburku dengan membawa genggaman tangan yang berisi sholawat ya. Lalu ia berkata, malaikat maut berkata kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya fulan bin fulan termasuk umatmu itu membaca sholawat kepada panjenengan ya. Kemudian aku berkata kepada malaikat maut, sampaikan kepadanya 10 sholawatku ya. Maksudnya diparingi napa? Disyafaati Kanjeng Nabi 10 syafaat, 10 rahmat, 10 kasih sayang ya. Dan katakan kepadanya halat syafa'atuhu laka ya. Katakan kepadanya syafaatku itu akan diperuntukkan kepadanya ya. Kemudian setelah itu malaikat maut itu naik sampai ke arsy. Kemudian ia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya fulan bin fulan itu membaca sholawat kepada kekasihmu Muhammad ya 1 kali ya. Kemudian Allah berkata, sampaikan dariku 10 sholawat, 10 rahmat. Kemudian Allah menciptakan dari sholawat tadi setiap satu hurufnya itu menciptakan malaikat, yang mana malaikat tadi mempunyai 360 kepala
dan setiap kepala itu ada 360 wajah, dan setiap wajah itu ada 360 mulut, dan setiap mulutnya ada 360 lisan, di mana lisan tadi itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pahalanya akan diberikan kepada orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai datangnya hari kiamat. Wah niku nyenengke mboten. Jadi nek ana wong maca sholawat, ada orang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi satu kali loh, maka kemudian sholawat tadi akan digenggam oleh malaikat maut, ya. Jadi sholawatnya itu nanti digenggam. Ketika kula jenengan maca sholawat kan itu nanti keluar kan dari mulut kula panjenengan kan sholawatnya tadi, kemudian digenggam malaikat maut datang ke kuburnya Kanjeng Nabi, kemudian menyampaikan, wahai Kanjeng Nabi, ini sholawate umat jenengan fulan bin fulan kepada panjenengan, ya. Jadi diserahke, dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, ini sholawatnya umat jenengan fulan bin fulan membaca sholawat, ini sholawatnya, bukti sholawatnya dipegang kali sinten malaikat maut. Nah setelah itu Kanjeng Nabi, oh ya saya terima sholawatnya, sampaikan kembali kepadanya, aku memberi 10 sholawat, maksudnya 10 nopo kasih sayang rahmat, ya. Jadi nopo 10 sholawatnya Kanjeng Nabi itu disuruh untuk diberikan kepada fulan yang membaca sholawat tadi. Itu tidak itu saja, katakan padanya dia layak atau dia pasti akan mendapat syafaatku. Itu Kanjeng Nabi, ya. Lah bukan itu saja, ketika orang tadi membaca sholawat sudah diberi imbalan kan, itu berarti akan langsung diberi imbalan kali Kanjeng Nabi nopo 10 sholawat, 10 rahmat, langsung itu satu sholawat langsung akan diberi imbalan Nabi 10 nopo sholawat atau 10 rahmat. Bukan itu saja, sudah dipastikan akan mendapat syafaatnya kanjeng Nabi. Bukan itu saja, bahkan malaikat maut yang menggenggam sholawatnya orang tadi itu sowan kehadirat kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terus menyampaikan sholawat tadi, wahai ya Rabbi, wahai Tuhanku, hambamu namanya fulan bin fulan telah membaca sholawat kepada kekasihmu. Kemudian Gusti Allah, oh ya ini apa, sampaikan ini imbalannya, diberi pinten wau kali Gusti Allah 10 rahmat, diberi 10 sholawat 10 rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing ngopahi, yang memberi upahan ketika orang membaca sholawat itu bukan hanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberi upahan, Allah Gusti Allah juga memberi upahan, ya. Kemudian setelah diupahi, Allah ngupahi ini berarti cara upah kontan nggih, langsung kontan. Kanjeng Nabi memberi upahan 10 sholawat, Allah juga memberi upahan pinten 10 rahmat atau 10 sholawat. Bukan itu saja, ya, sholawat yang dia baca itu setiap satu hurufnya, nah, niku nak sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad pinten huruf niku, panjenengan macane sholawat munjiat pinten huruf niku, semun dihitung di nangge nak ten omah nggih dihitung. Nah setiap satu hurufnya bacaan sholawat tadi, satu hurufnya Allah akan ciptakan malaikat. Jadi satu huruf tadi akan apa? Diciptakan apa? Satu malaikat, ya. Jadi satu hurufnya sholawat tadi akan diciptakan satu malaikat, yang mana malaikat itu, malaikat satu itu mempunyai 360 kepala. Disirai kepala niku enten-enten 360, ya. Nah tentunya setiap kepala itu punya satu wajah, nggih. Kepala wajahnya pinten?
Satu kepala wajahnya satu kok dua satu nih. Jadi kepalanya 300, jadi tubuhnya satu, cuman kepalanya ada 300 60. Tentunya setiap satu kepala ya ada wajahnya, setiap kepala ada mulutnya, setiap mulutnya ada lisannya, ya, ada lisannya. Lah, lisan tadi itu memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, dan pahala pujian tadi, bacaan tahmidnya tadi, pahalanya akan dicatat sebagai pahalanya orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Niku macane ping 1, mun diitung jenengan maca sholawat ping 1, sholawate napa mawon terserah nggih, iku setiap hurufnya iku menjadi satu malaikat yang mempunyai 360 kepala. Mun ditotal nggih. Nggak ten omah ditotal jumlah pinten dah jenengan maca sholawate yang panjang saged, sing pendek saged, terserah panjenengan. Dan itu Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang yang senang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Mula monggo kula panjenengan semangat senang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kula panjenengan mencintai Kanjeng Nabi, menghormati Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidzabil huquq alaina wa likaffatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la makruban illa nafastah wa la maridun illa syafaitah wa la dainan illa ataitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka minhu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la quwata illa billah. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an thayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma rizqna inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.